kita bisa berkumpul di tempat pos RT 4 dalam kegiatan salah satu dari Poktan 2 ya. Jadi kalau di PKK itu kita ada 4 Poktan, ada Poktan 1, 2, 3, 4. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Poktan 2 adalah kegiatan pelatihan. Waalaikumsalam. Ya, kegiatan pelatihan. Nah, kenapa kita mengadakan kegiatan pelatihan makrame ya? Tulisannya macrame tapi bacanya makrame ya. Mungkin ibu-ibu udah pernah atau dulu waktu masih dulu banget ya di memori, bahkan sebelum kita gadis masih fiik ya. Dulu saya ingat ya Bu, waktu masih pramuka SD itu sama kakak-kakak tuh diajarin tali mali ya kan? Ya kan? Ada yang namanya ikat mati. Satunya ikat mati apa? Saya nggak tahu dulu istilahnya. Pokoknya kalau itu namanya ikat mati, maksudnya ikat mati itu nggak bisa dilepas lagi gitu kan. Ada lagi ikatan yang nanti kita bisa lepas. Kemudian seiring berjalannya waktu gitu ya, oh ternyata lama-lama tuh bukan cuma asal ngikat gitu. Dari ikat tuh dulu kita pertama tuh yang saya ingat kita bikin itu loh, tanduk, ya kan, pakai tali pramuka, ya tali pramuka gitu ya, ikat-ikat kayak gitu. Nah, kenapa kita akhirnya memilih latihan makrame sebagai program awal dari Poktan 2? Ya, sebetulnya ini tuh tadinya rencananya mau kita adakan di bulan Februari ya dulu awal-awal gitu. Tapi karena kepending sama puasa baru bisa berjalan di bulan Juni ini ya. Jadi ini di tahun periode 2003-2023 tuh termasuk kegiatan awalan dari Poktan 2. Nah, sekedar mengenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Intan, mungkin yang belum kenal sama mbak-mbak yang dari RT 9. Nama lengkapnya Intan Permatasari, biasa dipanggil Bu Intan. Masih muda saya, sama seperti Mbak Suno, nggak ada beda. Kalau di sini kan ada yang udah masya Allah senior gitu ya, yang kayaknya kita berdua ya ini mudah-mudahan. Gak apa-apa Pak, biar ketularan gitu ya, ketularan tetap awet muda, kan nggak ada bedanya kalau itu ya. Jadi nama saya Intan, kebetulan amanah suami jadi ketua RW, jadi itu merangkai ya, maksudnya karena beliau RW jadi otomatis. Nah, tapi sebetulnya kapasitas di sini bukan sebagai ibu RW-nya gitu, sebagai salah satu orang yang nggak tahu kenapa tangannya tuh hobi banget membuat sesuatu di rumah. Jadi awal-awal saya membuat ini belum lama, baru 2019 ketika COVID atau ketika pandemi. Di rumah bingung kan, kita ngapain, keluar rumah nggak boleh, berinteraksi nggak boleh. Akhirnya dipilihlah salah satu kegiatan yang seperti ini. Terus terang kalau boleh jujur, saya tuh sebetulnya grogi di sini karena belum pernah ikut pelatihan. Saya tuh belum pernah ikut pelatihan, jadi otodidak aja belajar. Make up otodidak belajar, makrame otodidak. Jadi bismillah ya Bu Ningsi dikasih kesempatan, makanya saya terima kasih sama Bu Ningsi dan teman-teman di Poktan 2 yang memberikan kesempatan untuk jadi awalan kegiatan di 2023. Mudah-mudahan ini bisa jadi pemicu untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Kemudian kenapa makrame, kenapa nggak yang lain gitu ya? Kalau yang lain ada yang lebih ahli gitu, saya pikir udahlah Bu Ningsi itu termasuk yang ahli dalam apa Bu? Boneka kaos, kemudian perca gitu ya dan lain-lain ya. Kalau saya memilihnya makrame, terus terang awalan saya memilih makrame karena saya punya kendala dengan mata. Jadi mata saya minusnya udah besar ya, di atas 5. Itu nggak bisa kalau pakai bahan yang kecil ya. Kan kalau apa namanya Mbak, crochet itu kan rajut itu kan benangnya tipis banget ya. Kalau makrame itu kan benangnya agak tebel. Jadi buat yang lansia-lansia kayaknya aman deh kalau misalnya malam-malam dia pengen nungguin suami pulang atau misalnya nungguin cucu anak gitu ya, maka dia melakukan itu. Ini mohon maaf karena ala kadarnya kita pakai kalender. Sebenarnya belum bekas nih kalender ini, masih dipakai. Kira-kira gimana ya ininya ya, sudahlah yang ada aja di rumah ya. Ini sekitar apa sih, sekedar awalan aja tentang makrame. Jadi makrame itu sebetulnya kalau ditanya ini sebuah kegiatan yang bentuk kerajinan cuma simpul menyimpul aja, cuma ngikat tali, sebetulnya tanpa alat. Gunting iya. Jadi yang dibutuhkan tuh selain benang, jadi ada beberapa jenis benang yang saya bawa hari ini yang namanya benang katun. Kalau di YouTube tuh banyak istilahnya ropek misalnya. Benang katun, ada lagi benang yang terbuat dari polister. Sebetulnya selain
juga ada itu ya Bu, macam-macam. Cuman yang memang umumnya dipakai kalau nggak benang ini, benang katun seperti yang ibu-ibu pegang, itu benang katun atau benang polyester. Ya, seperti itu. Ada benang katun, ada kalau warna itu kan itu ya memang dicelup gitu. Aslinya itu tanpa warna yang ibu-ibu pegang tuh. Jadi dari yang putih ini nanti kita bisa bikin macam-macam ya, termasuk nanti ada teknik celup yang sebetulnya ada makrame yang nggak harus dari benangnya udah berwarna begini. Saya pernah buat makrame, cuman hari ini nggak saya bawa. Itu setelah dijadi kita celup, jadi biasanya bagus. Ya. Jadi ini sebetulnya kalau ditanya kapan sih pertama kali, itu di abad ke-13 katanya. Ya, dibawa oleh para, ya katanya dibawa oleh para ini Bu, pedagang-pedagang dari Arab. Jadi mereka biasanya kalau pergi-pergi, ya kalau ke Indonesia kan belinya rempah-rempah. Nah, kalau mereka kadang bawa rajutan-rajutan. Jadi dipakai untuk hiasan-hiasan, ya rajutan-rajutan. Nah ini ada beberapa macam simpul. Jadi intinya kalau ditanya, kalau dari sisi bahasa yang makrame itu hasil kerajinan kriya, ya kerajinan kriya tekstil dengan teknik simpul menggunakan tali atau benang. Jadi yang dibutuhkan tangan. Saya belum pernah melihat orang membuat makrame pakai kaki, tapi menurut saya orang yang punya kekurangan itu pasti mereka bisa deh, melukis aja bisa ya. Cuma memang saya belum punya referensi yang melihat menggunakan kaki. Mudah-mudahan sih memang ada, tapi sayangnya aja mungkin yang belum nonton ya, barangkali ada. Jadi ini memang keterampilannya memang mengharuskan tangan kita. Kemudian yang berikutnya ada beberapa simpul ya, alat dan bahan dulu deh, alat dan bahan ya. Selain benang, ini yang tadi Ibu pegang, kemudian ada juga ini yang namanya apa Bu, kalau kita bilangnya kayu. Kayu itu macam-macam Bu. Bisa dari kayu yang ada di sekeliling ibu-ibu. Saya pernah ngambil kayu di itu loh, lorong jati. Belakang rumah mama tuh kan ada tuh lorong jati. Yang daun-daun jati itu bawahnya tuh kayunya bisa kita ambilin, bisa buat ini. Aslinya kalau ibu-ibu nonton kan ada ya yang dia lekukannya memang lekukan asli dari kayu. Kalau ini kan yang udah dipilin, yang udah dipotong-potong, udah dibentuk gitu ya. Jadi nggak mesti harus beli, pakai kayu yang ada di lingkungan sekitar kita bisa. Atau pakai bekas sapu, supit bisa. Cuma kan kalau supit paling panjangnya terbatas ya kalau kita pengen bikin. Bekas sapu yang nggak kepake, kan kadang ada tuh udah putus, sudah nggak bisa dipakai lagi. Daripada dibuang, nah pengalaman banget saya gitu ya. Dibuang sisi plastiknya, kemudian kayunya dipotongnya masih bagus, bisa kita jadikan pajangan gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian selain itu ada lagi pakai di sini ya, ada pakai manik-manik, bungkus, besti sini besti ya. Pakai manik-manik itu yang sejenis seperti ini. Kalau mau pakai penambahan, ya, bikin tas dan macam-macam bisa pakai seperti ini. Juga biasanya yang dipakai itu adalah gunting dan meteran. Kenapa gunting dan meteran? Karena kita perlu untuk mengukur tali. Ya, biasanya kalau di awalan, ya di awalan itu kita agak ada punya kelemahan dari sisi menghitung tali yang dibutuhkan. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya pengalaman saya, misalnya kita nonton tutorial di YouTube, misalnya yang dipakai tali 3 meter, biasanya saya lebihin. Kenapa? Karena ikatan saya belum rapi kayak orang yang bikin itu, jadi daripada entar kalau kurang jelek, mendingan saya panjangin, nanti sisanya saya potong. Ya, jadi itu. Jadi kita ngukur pakai meteran, kemudian juga pakai gunting. Gunting apa? Apa aja yang penting bisa buat motong benang yang ini, tali yang ini. Selain itu apa Bu? Tentunya tangan, ini yang tidak bisa tidak ya. Nah kemudian macam-macam simpul makrame. Nah ini kita mau mulai nih Bu. Silakan ibu-ibu mau ada yang berdiri boleh atau duduk boleh ya. Jadi pertama kayu yang kita pasang supaya nggak gerak-gerak itu biasanya di sininya dikasih ini Bu, isolasi. Saya punya isolasi. Tadi ada beberapa yang sudah saya isolasiin tapi